Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah model pembelajaran bahasa Arab berbasis elektronik bersama Ustazah Ilya Husna. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang qawaid. Baik, teman-teman sekalian, dalam bahasa Arab kalimat itu terbagi menjadi 3, yaitu ada isim, ada fi'il, dan yang terakhir itu huruf. Nah, masing-masing dari isim, fi'il, dan huruf ini ada yang disebut dengan, atau ada istilah i'rab dan bina. Apa sih i'rab dan bina itu? Nah, pertama kita jelaskan tentang i'rab. I'rab itu adalah taghyiru awakhiril kalimi likhtilafi awamilid dakhilati 'alaiha lafzan aw takdiran. I'rab itu adalah perubahan akhir dari sebuah kalimat karena disebabkan oleh amil yang masuk kepada kalimat itu, baik secara lafaz maupun secara takdir. Nah, itu hanya i'rab ini hanya seputar tentang perubahan di akhir kalimat, berarti harakat dari atau hukum akhir kalimat ini bagaimana. Contohnya kita ambil saja contoh Zaidun. Nah, kalimat Zaidun sebelum dimasuki apapun maka dia tetap menjadi Zaidun. Maksudnya, kalau misalkan Zaidun didahului amil seperti ja'a. Ja'a itu kan fi'il. Nah, fi'il ini butuh kepada fa'il. Nah, contohnya ja'a Zaidun, maka kalimat Zaidun ini statusnya berpindah menjadi rofa karena dia diawali oleh fi'il. Kemudian kalau misalkan Zaidun ini didahului dengan fi'il dan fa'il, contohnya ro'a itu, maka Zaidun ini menjadi statusnya berubah menjadi nasab, yaitu ro'a itu Zaidan, dan begitu seterusnya. Itulah i'rab, itu akhirnya berubah. Intinya akhirnya berubah. Dan lawan dari i'rab itu adalah bina, yaitu luzumu akhiril kalimah harakatan aw sukunan, yaitu tetap akhir dari sebuah kalimat baik itu berharakat ataupun sukun. Contohnya seperti kalimat huruf itu semuanya dibina, seperti min, apapun yang masuk kepada min, apapun yang amil yang baik itu fi'il dan fa'il ataupun hanya fi'il, maka harakat dari min itu tetap, itulah bina. Nah, i'rab ini terbagi menjadi 4, yaitu rofa, nasab, khafat, dan jazam. Itulah i'rab. Sedangkan isim, kalimat isim hanya memiliki 3 i'rab saja, yaitu rofa, nasab, dan khafat. Fi'il pun hanya 3, yaitu rofa, nasab, dan jazam. Sedangkan huruf seperti tadi yang dijelaskan, yaitu hanya semua huruf itu dibina, tidak ada huruf yang di i'rab. Kemudian sedikit kita menyinggung tentang macam-macam tanda dari i'rab ini. Nah, tanda-tanda i'rab. Yang pertama, i'rab tadi kan ada rofa, nasab, khafat, dan jazam. Sedikit kita menyinggung tentang rofa. Nah, i'rab rofa ini tandanya ada 4, dhammah, waw, alif, dan nun. Nah, dhammah ini ada pada 4 tempat. Yang pertama itu isim mufrad,
kemudian jamak taksir, kemudian jamak muzakkar, ini yang terakhir jamak muannas, kemudian yang terakhir itu fi'il mudhari yang akhirnya tidak bersambung dengan apapun. Yang pertama yaitu isim mufrad. Nah, tanda rofaknya adalah dhammah. Contoh, jaa zaidun atau jaa ahmad. Nah, ahmad ini merupakan ahmadu. Jaa ahmadu itu jaa zaidun. Akhirnya tanda rofaknya adalah dhammah. Ini yang jamak taksir seperti al-kutubu. Al-kutubu. Al-kutubu itu tanda rofaknya adalah dhammah. Kemudian jamak muannas seperti ja'al muslimatu, ja'al muslimatu. Ini fi'il mudhari yang akhirnya tidak bersambung seperti yansuru, yadribu, yajlisu dan yang lain-lain. Itu i'rab dhammah. Kemudian berikutnya tanda rofa yaitu waw. Waw ini memiliki dua tempat. Itu tandanya ada dua tempat. Yang pertama pada kalimat jamak muzakkar yang salim. Contohnya ja'al muslimuna, ja'a muslimuna. Tanda rofanya adalah waw, al muslimuna. Yang muslimuna itu ada waw tanda rofanya. Kemudian yang kedua tanda rofa waw ini ada isim yang 5. Itu asmaul khamsah. Asmaul khamsah itu ada abuka, akhuka, hamuka, fuka dan zumalin. Contohnya di dalam kalimat jaa abuka. Jaa abuka. Abuka itu tanda rofanya adalah waw. Kemudian berikutnya alif. Alif ini hanya cuma ada pada satu tempat, yaitu pada isim tasniyah. Itu isim yang bermakna dua. Contohnya jaa muslimani, jaa zaidani. Nah, itu tanda rofanya adalah alif. Kemudian yang terakhir itu tanda rafa ada nun. Nun ini tanda rafanya ada pada fi'il mudhari yang bersambung dengan dhamir tasniyah, dhamir jamak dan dhamir muannas mukhatabah. Contohnya yaf'alani, yaf'aluna, taf'alani, taf'aluna, taf'ilina. Itulah tanda rafa, tanda-tanda rafa.